Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita masih belajar pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar tentang kekayaan Indonesia. Nah, silakan kalian simak apa yang akan Pak Guru bacakan. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut tentunya berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi sangat kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah, setelah kalian membaca bacaan di atas yang berjudul tentang kekayaan Indonesia, kalian dapat mengerjakan tugas pada halaman 136, yaitu keragaman apa saja yang dapat kamu temukan pada bacaan di atas. Sesuai yang kita baca tadi adalah ada berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah ada keragaman rumah adat, kemudian pakaian adat, lalu wilayah tempat tinggal, dan juga jenis ikan. Jenis ikan yang berbeda atau jenis ikan yang berada di perairan Indonesia. Nah, untuk soal berikutnya kalian bisa menjawab lalu kerjakan pada buku tugas kalian. Nah, untuk nomor 2, sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Kalian simak dan perhatikan kembali bacaan di atas. Lalu, apa semboyan negara Indonesia? Tentunya kalian sudah tahu bukan? Karena itu sudah kita pelajari pada hari-hari sebelumnya. Nah, tugas kalian berikutnya adalah mewawancarai anggota keluarga di rumah. Nah, tanyakan ikan kesukaan anggota keluarga di rumahnya. Ada ayah, ibu, kakak, ataupun adik. Nah, kemudian gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota keluarga di rumah. Lalu
Sampaikan informasi keberagaman yang ada pada anggota keluarga. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Nah, untuk tugas ini, misalnya di rumah ada 5 orang dan masing-masing memiliki kesukaan ikan yang berbeda-beda. Misalnya ayah menyukai ikan tongkol, kemudian ibu ikan teri, lalu anak-anak menyukai udang. Nah, kalian dapat menggambarkan grafik seperti yang sudah kita grafik batang atau diagram batang seperti yang sudah kita kerjakan atau kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Jadi contohnya adalah yang menyukai ikan tongkol misalnya 1 orang, kemudian ikan teri misalnya 1 orang, lalu udang jumlah 3 orang. Nah, kalian silakan menggambar diagram batangnya. Jadi diagram batang dapat kalian gambarkan kurang lebih seperti ini. Buatkan garis pinggir. Lalu kita lihat datanya. Datanya adalah ini. Jadi untuk ikan tongkol berjumlah 1 orang. Nah, ini kita taruh misalnya ikan tongkol sini ya. Ikan tongkol. Kemudian ikan teri juga 1 orang. Sama kita buatkan. Nah, untuk udang sebanyak 3 orang. Kurang lebih di sini ya. Nah, jadi ini adalah contoh diagram batang yang dapat kalian buat. Nah, kalian sesuaikan dengan apa yang atau keadaan apa yang ada di anggota keluarga kalian. Nah, menangkap ikan di laut ada aturannya. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Jadi untuk penangkapan ikan di laut kita bisa menggunakan dengan alat pancing atau jala yang kecil. Kita tidak boleh menggunakan bom ikan atau juga kita tidak boleh menggunakan yang namanya pukat harimau. Nah, jadi cara menangkap ikan yang aman dengan menggunakan jala. Nah, pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Nah, biasanya kalian pasti akan menangkap ikan dengan alat pancing. Nah, cobalah lakukan permainan jala ikan berikut. Nah, untuk permainan ini kalian dapat melakukan bersama-sama dengan guru penjas kalian saat sudah masuk ke sekolah kembali. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan bacaan berikut. Selain permainan jala ikan yang mengasihkan, menyantap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan yang bisa kalian konsumsi. Nah, ini adalah contoh-contoh ikan yang bisa kalian konsumsi. Ada udang, ada cumi-cumi, ada ini mungkin ikan belang kuning dan lain sebagainya. Nah, apakah kamu suka makan ikan tersebut?
Tentunya kalian suka makan ikan, bukan? Nah, di mana sih kamu dapat menemukan penjual ikan? Nah, jadi para nelayan biasanya menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Kemudian penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah merupakan gambar penunjuk arah. Nah, perhatikan gambar berikut. Anak panah yang lurus ini menunjukkan rumah sakit Damai Sejahtera. Kemudian anak panah ke kanan menunjukkan arah pasar ikan. Lalu anak panah ke kiri menunjukkan taman kota. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Nah, perhatikan papan penunjuk arah pada gambar. Kemanakah Ibu Siti harus menuju dari tempat berdirinya saat ini? Nah, yang Ibu Siti ingin tuju adalah pasar ikan. Jadi kalian tinggal melihat penunjuk arahnya. Penunjuk arah pasar ikan menunjukkan ke arah kanan. Jadi yang harus Ibu Siti lakukan adalah menuju ke arah kanan. Nah, kalian dapat menjawab dan mengerjakan soal-soal berikut sesuai dengan penunjuk arah. Nah, papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis. Di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. Yang pertama adalah rambu peringatan. Ini contoh rambu peringatan. Dia menginformasikan bahwa jalanan licin. Kemudian yang kedua adalah rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang melarang kendaraan. Artinya seperti contoh di samping ini adalah rambu dilarang berhenti. Jika kalian menemukan rambu seperti gambar di samping, maka setiap kendaraan dilarang berhenti di sekitar rambu tersebut. Kemudian ada rambu perintah. Rambu perintah itu artinya rambu wajib. Jadi seperti contoh ini adalah rambu wajib belok ke kiri. Nah, jika ada garis satu yang melintas ke sini, itu artinya tidak boleh belok ke kiri. Nah, kemudian ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk seperti tadi yang sudah kita bahas bersama tentang penunjuk arah. Nah, tugas kalian berikutnya adalah melengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Perhatikan baik-baik. Nah, untuk menuju taman bermain harus belok ke kiri. Kemudian untuk menuju Masjid Agung harus belok ke kanan. Nah, untuk menuju Sekolah Nusantara harus mengikuti arah jalan atau lurus. Nah, sekarang kita coba buat rambu petunjuknya. Jadi yang kita lihat di sini, yang kita lengkapi adalah rambu lurus. Rambu lurus di sini kita baca adalah, nah ini Sekolah Nusantara menunjukkan rambu lurus. Jadi lurus di sini kita isi dengan Sekolah Nusantara. Kemudian yang belok ke kanan adalah Masjid Agung. Lalu yang belok ke kiri adalah taman bermain. Nah, untuk yang selanjutnya kalian dapat mengerjakan sendiri dengan melihat keterangan yang ada di atas. Nah,
Rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Rambu petunjuk dipasang di atas jalan, namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan. Nah, anak-anakku yang hebat, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Jangan lupa selalu membantu orang tua dan selalu rajin berdoa. Sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Terima kasih.